Ya, salam menjojo amankan orang tua kami Nomi. Kembali kita berjumpa di PA Nomi kita di bulan kedua, bulan Juli. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini, kami bersyukur Tuhan tetap memberikan kami kesehatan. Dan di hari ini juga Bapak, di bulan kedua, bulan Juli, orang tua kami Naomi akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kembali firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajari mereka, Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan kepada mereka, agar kebenaran firman Tuhan di hari ini tidak berlalu begitu saja bagi mereka, tetapi menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu kesaksian mereka di dalam hidup mereka di tengah pandemi COVID-19 ini. Sertai kami Bapa, dan ajari kami agar firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami dapat menjalaninya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kristus. Ini ucapan syukur kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, kami kerina orang tua kami Naomi. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, firman-Mu berita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Orang tua kami Naomi yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 8 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. 2 Korintus 8 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami
dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu, saudara-saudara kami yang lain. Itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di depan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Ya, yang dikatakan berbahagia ialah orang yang mendengarkan, membaca, serta merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya hari-lepas hari. Ya, mankam kerina orang tua kami Naomi yang dikasih Tuhan. Tema renungan tahun tema firman Tuhan hari ini bertemakan pikiran positif. Pikiran positif. Mankam orang tua kami Naomi yang dikasih Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan bahwa siapa kita adalah apa yang kita pikirkan. Siapa kita adalah apa yang kita pikirkan. Di dalam Amsal 23 ayat 7a dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Oleh karena itu, kita harus menjaga pikiran kita agar tetap positif dan bersih. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus yang senantiasa mengatakan, memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Jangan remehkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Jika kita terus mengembangkan pikiran-pikiran negatif, suatu saat pasti akan menuai suatu kegagalan, kesusahan, kehancuran, bahkan sakit penyakit di dalam diri kita. Atau kekurangan. Dan dari itu mulai sekarang berpikirlah tentang hal-hal besar, tentang keberhasilan, kesuksesan, kesembuhan hidup yang diberkati. Orang tua kami Naomi yang dikasih Tuhan, Allah dengan jelas menasihatkan saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berpikiran positif berarti pikiran yang diubah dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Perhatikan pula yang disampaikan Tuhan kepada Joshua. Dia mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Orang tua kami Naomi yang dikasih Tuhan, bila kita ingin memiliki hidup yang berkemenangan, berhasil dan diberkati oleh Tuhan, kita harus selalu berpikir positif. Karena pikiran kita dapat menentukan perkataan dan perbuatan kita. Bila pikiran kita senantiasa baik, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita dan juga perbuatan kita pun akan baik. Demikian pula sebaliknya, mengapa kita harus selalu berpikir positif? Dengan berpikir positif, berarti kita memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus. Sebab Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ini menegaskan bahwa segala yang baik dan benar itu datangnya dari Tuhan. Dan bila kita ingin mendapatkan hal-hal yang baik dari Dia, pikiran kita pun harus sesuai dengan firman-Nya, dengan firman Tuhan. Orang tua kami Naomi yang dikasih Tuhan, positive thinking atau berpikir positif
merupakan cara berpikir seseorang yang didasari atas pemikirannya yang logis, di mana ia memandang segala sesuatu dari segi positifnya, baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, keadaan sekitar, bahkan masalah yang sedang dialami. Selalu berpikir positif. Ketika seseorang memiliki pemikiran yang positif, maka ia akan tetap melanjutkan kehidupan yang dijalaninya dengan penuh semangat, penuh ucapan syukur, harapan, dan suatu berkat daripada Tuhan. Pernahkah orang tua kami Naomi diperhadapkan dengan suatu persoalan yang memaksa kita untuk berpikir negatif? Pernahkah kita diperhadapkan dengan suatu persoalan yang memaksa kita untuk berpikir negatif? Ketika kita berpikir negatif, apa yang akan kita lakukan dan kita rasakan? Biasanya seseorang yang berpikir negatif itu akan membuat ia tidak berpikir secara logis lagi dan akan menimbulkan rasa sedih serta tertekan dalam hidupnya. Orang tua kami Naomi yang dikasih Tuhan, orang yang selalu memandang segala sesuatu dari sisi negatifnya saja, akan menyebabkan orang tersebut menjadi khawatir. Akan menyebabkan orang tersebut menjadi khawatir, tertekan, bahkan tidak akan mampu untuk mengucap syukur atas apa yang ia miliki kepada Tuhan. Tidak banyak juga di antara kita ketika tidak mampu berpikir dengan logis dan pikiran yang positif dalam menghadapi persoalan, justru memilih untuk mengakhiri hidup karena menganggap bahwa itu merupakan pilihan yang tepat. Kalau begitu, itu pikiran iblis, bisikan iblis dalam diri kita, untuk kita selalu berpikir negatif oleh iblis. Tetapi di sini Ayub juga merupakan seorang yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Ayub, bahkan pekerjaan Ayub pun Tuhan yang memberkati. Ketika Tuhan mengizinkan persoalan datang menimpa Ayub, segala yang ia miliki hilang begitu saja. Harta bahkan keluarganya hilang. Namun Ayub tetap mampu untuk berpikir positif dalam menghadapi persoalan hidupnya. Ia tidak mengeluh, bahkan tidak menyalahkan Tuhan. Ayub justru tetap berpikir positif dan taat kepada Tuhan, hingga akhirnya Tuhan kembali memulihkan keadaan Ayub. Orang tua kami Naomi yang dikasih Tuhan, pada saat ini apakah kamu sedang memiliki suatu persoalan hidup yang menyebabkan kita untuk sulit untuk berpikir positif? Jika iya, mengapa kita tidak dapat berpikir positif? Mungkin ketika kita menghadapi sesuatu, entah persoalan, akan ada perasaan takut dan khawatir akan apa yang menimpa kita. Ketakutan dan kekhawatiran itu terkadang membuat kita tidak dapat berpikir positif. Sehingga membuat kita tidak dapat berpikir dengan logis. Padahal di dalam kitab Mazmur 55 ayat 22 mengatakan, jelas dikatakan demikian, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ketika kita merasa persoalan yang kita alami begitu berat dan kita merasa tidak mampu untuk menghadapinya, maka datang dan berdoalah kepada Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Ketika kita datang kepadanya dan berdoa dengan kesungguhan hati kita, maka Ia akan memberikan kelegaan bagi kita, sehingga kita mampu berpikir positif lagi. Segala sesuatu yang didasari dari pemikiran yang positif tentu akan menghasilkan yang baik pula. Jika kita memandang persoalan hidup yang kita alami dari sisi positif, akan membuat kita mudah
untuk menemukan jalan keluar. Bahkan membuat kita dapat tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun banyak persoalan, tantangan, masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tetap berpikir positif. Agar kita dapat menemukan jalan keluar. Dan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itu sangat luar biasa. Kebanyakan orang ketika ada masalah datang, ketika penderitaan datang, dia langsung berpikir negatif dalam hidupnya. Aku tidak bisa melewati hidup ini, Tuhan. Aku tidak sanggup melewati hidup ini. Akhirnya bisa dibilang bunuh diri, menyelesaikan hidup dengan sendiri. Itu suatu pandangan yang dibisikkan oleh iblis. Tetapi kalau kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pasti kita bisa berpikir positif dengan masalah dan tantangan yang kita hidupi dalam hidup ini. Berpikir positif agar kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan, kita mengucap syukur. Masalah yang kita hadapi, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan ketika senang saja kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika susah pun kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat masalah yang Tuhan hadapi kepada kami. Masalah yang Tuhan berikan itu mengajarkan kami untuk dewasa, mengajarkan kami untuk tetap berpikir positif, bukan negatif. Kita bersyukur karena masalah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bukan hanya kesenangan yang kita ucapan syukur kepada Tuhan, tetapi ketika kita di dalam tertekan dalam hidup, ketika kita ada masalah dalam hidup, ketika kita dalam penderitaan dalam hidup, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang dikatakan iman yang kuat di dalam kehidupan kita. Itu iman yang hebat dalam hidup kita. Orang tua kami Naomi yang dikasih Tuhan, positive thinking atau berpikir positif, ini haruslah menjadi bagian hidup kita. Tuhan pun mengendaki kita untuk memandang segala sesuatu dari sisi positifnya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berpikir positif akan membuat kita optimis dan tidak kehilangan harapan dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, marilah kita pandang segala sesuatu yang kita alami dari sisi positifnya. Jika kita memiliki masalah, datanglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan memberikan kelegaan sehingga kita dapat memiliki pikiran yang positif. Maka dari itu, mankam kerina orang tua kami Naomi yang dikasih Tuhan, marilah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini untuk kita berpikir positif. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, mungkin ada pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan, ataupun ada aktivitas yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Atau permasalahan yang tidak kunjung selesai, kita serahkan kepada Tuhan. Kita berpikir positif. Jangan berpikir negatif. Karena ketika kita berpikir positif, maka disitulah kita akan menemukan jalan keluar yang datangnya daripada Tuhan. Ingatlah, Tuhan memberikan kita masalah, Tuhan memberikan kita penderitaan, tidak melebihi dari kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita sampai di mana. Maka dari itu Tuhan memberikan masalah kepada kita masih di dalam kemampuan kita. Tidak pernah Tuhan memberikan masalah di luar kemampuan kita. Maka dari itu pikiran positif, jauhkan pikiran negatif. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tetap memberikan kita kesehatan. Di tengah pandemi COVID-19 ini pun kita tetap berpikir positif. Karena kalau kita berpikir negatif, kita sendiri yang merasakan sakit penyakit nantinya. Tapi kalau kita berpikir positif, ya enjoy aja. Mau pandemi COVID-19 juga, saya harus tetap
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya harus tetap bersyukur karena Tuhan tetap memberikan kesehatan. Jadi mankam orang tua kami Naomi yang dikasih Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, mengajarkan kita tentang untuk selalu berpikir positif dan jauhkan segala pikiran-pikiran negatif dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Karena ketika kita berpikir positif, disitulah kita akan menemukan jalan keluar untuk kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan kami yang bertata di surga, kami bersyukur buat renungan firman Tuhan, buat membaca firman Tuhan yang telah kami dengar Bapa di hari ini, di bulan Juli di tengah pandemi COVID-19, yang mengajarkan kami untuk tetap berpikir positif, dijauhkan dari segala pikiran negatif. Bapa, ajari kami agar kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, yang telah kami renungkan bersama di hari ini, Tuhan ajari kami agar kami tetap selalu berpikir positif. Apapun penderitaan, apapun masalah, ataupun apapun situasi yang kami hadapi saat ini, Tuhan ajari kami untuk selalu berpikir positif. Jauhkan pikiran-pikiran buruk, jauhkan pikiran-pikiran negatif dalam pikiran kami, dalam diri kami, agar kami dapat melalui setiap rintangan, setiap permasalahan, setiap penderitaan dalam kehidupan kami. Kami juga tahu Bapa, kalau kami berpikir positif, kami akan menemukan jalan keluar yang datangnya daripada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, Tuhan memberikan permasalahan, Tuhan memberikan penderitaan, pasti kami mampu untuk melaluinya. Dan kami juga yakin Bapa, Tuhan memberikan masalah kepada kami, tidak mungkin di luar batas kami Bapa. Maka dari itu ajari kami untuk kami tetap berpikir positif. Ataupun ada masalah-masalah yang kami hadapi saat ini, yang sampai saat ini belum kami selesaikan masalah kami Bapa. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Biar setiap permasalahan yang belum kami selesaikan sampai hari ini, Tuhan tetap memberikan kami hikmat. Tuhan tetap memberikan kepala dingin dalam pikiran kami, dalam diri kami, agar kami tetap bisa berpikir positif dalam diri kami dan pikiran kami Bapa. Biarlah Tuhan ajari, biar renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan yang senantiasa memberkati renungan firman Tuhan hari ini. Bapa, berkati juga kami yang mungkin saat ini dalam sakit penyakit ataupun kelemahan tubuh. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang ikut campur tangan di setiap proses penyembuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa juga memberkati orang-orang yang menjaga mereka Bapak, yang senantiasa menjaga di dalam rumah sakit ataupun di dalam rumah dalam proses pemulihan sakitnya Bapak. Tuhan yang memberkati agar melalui sakit penyakit Tuhan yang menyertai, agar melalui obat dan minuman yang mereka konsumsi mereka dapat mengalami kesembuhan yang sangat luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kristus. Ini doa kami Bapak, ucapan syukur kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Biarlah Tuhan yang menjadi kepala dalam rumah tangga kami. Biarlah Tuhan yang menjadi sumber berkat, Tuhan yang menjadi sumber kasih, Tuhan menjadi sumber sukacita kami di dalam kehidupan kami, di tengah kami menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Ajar kami untuk kami senantiasa untuk bisa terus mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam diri kami, di dalam rumah kami secara pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kristus. Ini doa ucapan syukur kami Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kamu orang tua kami Naomi, selamat berPA Naomi, dan sampai berjumpa di lain waktu, dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat mankam orang tua kami Naomi di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat, tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetap merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam rumah kita masing-masing, dan ingat tetap berpikir positif dan jangan berpikir negatif.
ku